Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin ma'asyiral muslimin, para rawuh Bapak Ibu sedherek-sedaya rahimakumullah. Kita lajengaken pengaosan kitab Bulughul Maram. Setelah kita masuki hadis yang pertama yang menjelaskan tentang toharoh atau bersuci, hadis yang pertama ini membicarakan tentang air, di mana kemarin kita mengikuti penjelasan hadis yang pertama berisi tentang penjelasan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas pertanyaan sahabat yang melakukan perjalanan laut menggunakan perahu dan hanya membawa bekal sedikit air. Jika air yang sedikit itu digunakan untuk bersuci, baik itu wudhu ketika mau sholat ataupun bersuci yang lainnya, maka air yang sedikit itu tidak cukup untuk minum, bisa jadi kehausan. Maka kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, wat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan mensucikan, sementara bangkai hewan laut itu hukumnya halal. Jadi Nabi menjawab pertanyaan sahabat sekaligus menambah keterangan bab barangkali bekal yang dibawa selain air, makanan-makanan itu habis di tengah laut. Nabi memberikan penjelasan terkait hal yang dibutuhkan sahabat tadi. Jane ora ditakokke tapi Nabi menjelasake. Apa penjelasan tambahan Nabi? Bahwa bangkai hewan laut itu halal, artinya tanpa disembelih ikan dan juga binatang laut lainnya yang berasal dari laut tanpa disembelih itu halal untuk dimakan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, di sini Nabi menjelaskan perihal yang pertama tentang air laut, itu at-tahur. At-tahur itu suci sekaligus bisa digunakan untuk bersuci, berwudu, sebab ada air yang kriterianya suci dan mensucikan. Air itu suci sekaligus bisa digunakan untuk bersuci, seperti air sumur, air hujan, air ledeng, air laut. Ini jenis air yang suci sekaligus bisa digunakan untuk bersuci. Ya, kemudian istilahnya adalah suci mensucikan. Ada jenis air kriteria yang kedua, suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Suci ora najis, tapi nek nggawe wudu ora sah wudune. Apa misal yo banyu tapi wis ana berubah sifate sebab barang sing halal, barang sing suci. Banyu kimbuhan karo kopi karo gula dadine wedang kopi. Suci apa enggak? Suci, halal diminum, enggak najis. Tapi kalau dienggo wudu kenapa ora? Ora sah wudune, oh gabul kopi engko wajahe. Demikian pula air teh dan yang lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, ini air mutanajis, air yang sudah terkontaminasi, tercampur dengan air
najis, air mutanajis. Jadi nanti kita masuk pembahasan tentang air mutanajis itu. Air yang terkena najis maka hukumnya sudah hilang sifat kesuciannya karena sudah berubah menjadi air najis tadi. Lah kriteria air mutanajis ini kalau baik air itu sedikit atau banyak, kalau sudah berubah satu di antara tiga sifatnya, sifat air itu ada warna, ada rasa, ada bau, kok berubah sebab kecampuran kelebonan benda najis. Mbuh banyune sithik opo akeh nek owah salah satu sifatnya mambune wis berubah utawa warnane ketetesan getih jadi berubah, maka air itu hilang sifat sucinya menjadi air najis tadi, nggak bisa digunakan untuk bersuci dan harus dibuang karena airnya sudah berubah menjadi air yang najis. Hadirin rahimakumullah, lah kalau air itu banyak dan tidak berubah, sifat airnya masih utuh, misal banyu sak kolam ombo, kolame ombo nemen, ketetesan sak tetes getih kadek gusi misal metu getihe tetes merono, ketika tidak berubah salah satu sifatnya dan air itu banyak, maka air itu tetap dalam keadaan suci dan mensucikan. Lah berapa kriteria ukuran dikatakan air itu banyak, nanti kita masuki penjelasan lebih lanjut dalam hadisnya. Yang keempat ini mukhtalaf. Mukhtalaf itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama, yaitu air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Iki mengko beda-beda penjelasane. Ana sing paling ketat, kriteria yang paling hati-hati setahu saya ini dalam fikih madhab Syafi'i. Air mustakmal itu sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Misal banyu tinggu gawe wudu, banyune sithik ora akeh, misal cukup sak ciduk lah, kemudian sebagian digunakan untuk berkumur, sebagian digunakan untuk mengusap wajah, membasuh wajah. Kok ana sing nyiprat ning nggon banyu ning nggon apa rane mau cibuk mau, nah, maka air yang sisa basuhan yang kembali masuk ke dalam cibuk tadi menjadikan air yang di dalam cibuk sudah tidak bisa digunakan untuk berwudu lagi, kudu ganti banyu anyar karena banyune sithik klebonan banyu bekas sing wis dienggo gawe wudu, netes dek tangan apa dek ngendi. Jadi sing paling ketat ini kriteria dalam fikih Syafi'iyah. Lah di dalam tarjih tidak mengenal istilah air mustakmal semacam itu, kecuali benar-benar air sisa wudu ditadai dikumpulke, lha kuwi sing bener-bener tersisa bekas wudu tetes-tesane dikumpulke, lha kuwi sing wis ora kena nggo gawe wudu meneh. Tapi nek ming sekedar nyiprat sebagian kecil di air yang meskipun sedikit, kan tetap tidak merubah sifat air itu, airnya masih utuh sifat-sifatnya, baik warnanya, rasanya maupun baunya. Ini yang paling ketat sekali lagi tentang kriteria air mustakmal, air yang telah digunakan ini dalam fikih Syafi'iyah. Lah di dalam tarjih tidak mengenal pembagian yang namanya air mustakmal. Ming sing bener-bener mustakmal ya ora kena dinggo. Bener-bener mustakmal ki misal wong adus gede larang banyu maneman kene banyu dibuang adus tapi karo ngisore bancik apa rane
dingklik tadai ning nggone ember meneh. Niku ya wis air bekas temenanan, kuwi mustakmal temenanan, wis ora kena gawe bersuci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ming itu tadi kalau dalam fikih Syafi'iyah aja meneh sing bener-bener sisa. Wong banyu kecipratan dari bekas air yang sudah menetes dari anggota yang dibasuh, kalau kembali mencerat ke dalam air yang sedikit, itu menjadikan air yang sedikit tadi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Baik, kita masuki penjelasan yang kedua terkait dengan bangkai hewan laut. Dalam hadis Nabi ini, Nabi menjelaskan al-hillu maitatuhu. Ini meskipun tidak terkait dengan bersuci secara langsung, namun karena hadis ini menyinggung tentang bangkai hewan-hewan laut, maka menjadi pembahasan tambahan. Hewan laut yang seperti apa? Yang jelas bangkai air laut ini bukan hewan darat. Wis jadi bangkai ayam misal mati, oke jarine nek bangkai laut kuwi halal. Ayamnya cemplung ke laut ben halal, itu tidak boleh. Yang dimaksud bangkai laut halal itu adalah bangkai hewan laut, bukan bangkai di darat cemplung ke ring laut mengko jadi halal, bukan. Pertanyaan selanjutnya, yang oleh Nabi disebut bangkai hewan laut itu halal, apakah semua jenis hewan laut? Sebab hewan laut itu macam-macam jenisnya. Ada yang jenis ikan, betul-betul ikan dengan segala macam-macamnya, hiu, tongkol, dan seterusnya. Ono sing mirip kewan laut tapi mirip karo kewan darat. Ono anjing laut, ono singa laut, ono kuda laut, dan yang lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apa kabeh kewan laut kuwi halal? Sak macem-macem jenis kuwi mau. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau sudah bicara pemahaman, ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Hadis Nabi hanya secara umum Nabi ngendikake al-hillu maitatuhu. Bangkai air laut, bangkai hewan laut itu halal. Sehingga karena masih umum sekali, yo ono sing ngandake secara umum. Karang Nabi wis ngendikake kabeh bangkai hewan laut itu halal, ya kabeh bangkai hewan laut. Pendapat yang sedemikian ini dipegangi oleh madhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat karena Nabi ngendikake kaya kuwi, ya kabeh hewan laut mbuh pak rupane kaya ngopo, nek memang uripe ning laut kuwi halal dipangan. Mbuh pak rupa anjing laut, mbuh pak rupa singa laut. Nih. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi beliau dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah sendiri mengecualikan, meskipun secara umum hewan laut itu halal, namun nek kewan laut kuwi mirip karo kewan darat, maka menjadi haram. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Apa misal yo koyo anjing laut koyo mau, koyo singa laut, meskipun hidupnya di laut tapi bentuk wujud fisiknya namane karo rupane padha karo kewan darat. Ini menurut beliau haram. Tapi secara umum semua hewan laut itu halal. Jadi haram nek rupane kewan kuwi padha karo kewan sing urip ning darat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Dalam mazhab Hambali berpendapat ila ibahati hayawanil bahri kullihi ada dzifda'a wal hayyata wa timsaha wa dzifda' wal hayyatu minal mustahbatsat wa amat timsah
fadzuna bin yaftarisu bihi. Dalam mazhabnya Hambali hampir mirip dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah bahwa semua hewan laut itu hakikatnya halal kecuali satu hewan laut yang dianggap menjijikkan, dua hewan laut yang memiliki taring, karena segala yang menjijikkan Allah Ta'ala haramkan di dalam Al-Quran. Segala yang bertaring Nabi haramkan di dalam hadis beliau. Jadi ketentuan hewan yang menjijikkan, hewan yang bertaring tidak hanya berlaku bagi hewan darat tapi juga hewan laut. Maka hewan laut sing menjijikkan contohnya misal ono ulo laut, ono sing menjijikkan lah, kewan-kewan laut sing menjijikkan. Dan demikian pula yang memiliki taring, ono misal boyo laut utawa singa laut. Singa laut kalau menurut pendapat dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal bukan haram karena rupanya menyerupai hewan darat, binatang darat. Haram karena memiliki taring. Nah, itu sama-sama haram tapi beda alasan. Nek nenggon mazhab Imam Abu Hanifah, kewan laut sing diharamke adalah kewan sing mirip karo kewan darat, tetapi nenggon mazhab Imam Ahmad bin Hambal kewan laut sing diharamke siji sing menjijikan, loro sing duweni taring. Kemudian dua imam yang lain, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu taala berpendapat ila ibahati jami'i hayawanil bahri bilastisnain, menghalalkan, memubahkan alias menghalalkan semua binatang laut tanpa kecuali. Sebab selain berdasarkan hadis ini Allah juga halalkan dalam Al-Quran, uhilla lakum saydul bahri, Allah halalkan bagi kalian hewan buruan laut. Hewan buruan laut berarti dipahami oleh dua imam ini semua jenis hewan laut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu kalau merujuk kepada pendapat imam madhab ini, kalau kita bandingkan yo apike digabung kabeh. Yo prinsipe kabeh hewan laut karena secara umum Nabi menghalalkan, Allah pun menghalalkan dalam Al-Quran secara umum itu halal. Tetapi karena Nabi juga memberikan batasan ada hewan-hewan yang haram karena kondisinya, misal satu tadi menjijikkan, dua memiliki taring, ketiga kalau memakan itu bisa membahayakan bagi orang yang memakannya karena mengandung racun atau mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh, ya maka itu menjadi tidak boleh untuk dimakan. Kembali kepada kriteria-kriteria yang menjadikan hewan itu tidak boleh dimakan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nek nenggon keterangane hadis utawa nenggon apa rane Al-Qur'an rono penjelasan hewan yang hidup di dua alam itu enggak boleh dimakan, mboten wonten. Enggak ada alasan hewan diharamkan karena hidup di dua alam, mboten wonten. Lah hadis ini juga menjadi penguat hadis Nabi yang lain. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala haramkan beberapa jenis makanan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Allah Ta'ala diharamkan bagi kalian al-maitatu bangkai, waddamu dan darah yang mengalir, darah sing istilahnya kedarung nyembelih kemudian kok ninggon atine, ninggon daginge ono getih sithik nempel, itu dimaafkan. Tapi nek sengaja nampung getih terus digodhog jadi didih misal, itu haram karena sebenarnya itu adalah darah. Walahmul khinziri, Allah pun mengharamkan daging babi.
Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan hewan yang disembelih yang diniatkan dipersembahkan untuk selain Allah itu haram sajen. Lah, di dalam ayat itu yang diantara Allah haramkan adalah bangkai. Kan masih umum sekali bangkai itu haram untuk dimakan. Apa sih bangkai? Satu hewan yang mati dengan sendirinya, mbuh mergo tuwa, mbuh mergo penyakit, mati karepe dhewe. Yang kedua, hewan yang mati disembelih namun penyembelihannya tidak memenuhi ketentuan syariat. Sembelih tapi sing diogrok-ogrok dudu nggon gulune, diogrok-ogrok nggon dodone misal, ya mati kewane, tetapi nyembelih tidak menurut ketentuan syariat, itu menjadi bangkai. Nek miturut Al-Qur'an secara umum bangkai itu haram dimakan. Lah tetapi dalam hadis Nabi, satu tadi hadis yang kita ikuti, bangkai hewan laut itu halal. Lah ini menjadi pengecualian. Kalau secara umum ayat Al-Qur'annya mengatakan bangkai itu haram, tapi hadis Nabi menjelaskan bangkai kewan laut itu halal. Iwak misal rasah disembelih, kedarongo langsung leboke tong ning jero kapal, begitu ning darat iwake didunke sok dik tong kok wis do mati, ya halal untuk dimakan. Namun ada pula yang berpendapat, ini sebagian ulama sangat kecil sekali jumlahnya, berpendapat ora bisa hadis kuwi menjelaskan Al-Qur'an. Ini bagi mereka yang menolak menggunakan hadis sebagai dalil di dalam beragama. Nganggepe ya sing diugemi kudune Al-Qur'an, wong Al-Qur'an ngandhake nek bangke kuwi haram, kabeh jenis bangke ya haram. Berarti pendapat sing kaya kuwi ora nggunakake hadis. Nah, dalam hadis Nabi yang lain Nabi juga menghalalkan jenis bangkai yang kedua. Uhillat lana maitatani al-jaradu was-samaku, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai. Satu bangkai apa bangsane serangga, walang kok serangga, bingung. Belalang. Wasamaku yang kedua bangkai ikan. Jadi sebangsane kaya walang, jangkrik itu nek doyan dan tidak alergi bagi tubuh orang-orang tertentu, protein hewan itu cok gatel, mangan urang, mangan walang cok gatel. Nah, bagi orang yang tidak alergi, tidak merasa jijik, belalang itu halal. Mbuh pak disangan, wei digawe petis apa digawe apa silahkan. Dan karena Nabi menyebutkan itu bangkai belalang dan ikan halal, artinya ikan maupun belalang untuk diolah, dimasak tidak perlu disembelih terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuki hadis berikutnya. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri, hadis yang kedua dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala berkata Abu Sa'id, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u tahurun, sungguh air itu suci mensucikan, la yunajjisuhu syai'un, tidak bisa sesuatu apapun menjadikan air itu berubah menjadi air najis. Akhrajahu salasah, hadis riwayat imam yang tiga. Imam yang tiga itu sunan yang terakhir, iki bukan Sunan Wali Songo, tapi sunan itu sunan penyusun kitab hadis. Itu selain Imam Imam Abu Dawud, berarti Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Nek kitab Imam Bukhari, Imam Muslim kan arane kitab Sahih, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Kitab Imam Ahmad namanya Musnad. Nek kitab Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, nama kitabnya depannya Sunan.
Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini kalau dibaca ini saja seakan-akan air itu selamanya suci mensucikan, nggak bisa berubah status. Maka hadis ini harus dibaca dengan hadis-hadis lain yang berbicara tentang masalah air. Hadis yang ketiga menjelaskan an Abi Umamah Al-Bahili, dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu bercerita, qala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un, sungguh air itu la yunajjisuhu syai'un, tidak bisa sesuatu pun merubahnya menjadi najis. Ono terusane nek mau kan mandek, seakan air kuwi suci terus ora bisa berubah. Nah, ternyata ada lanjutannya dalam hadis yang ketiga ini, illa ma ghalaba, kecuali perkara sing bisa ngalahake merubah ala rihihi, terhadap baunya air itu, wa ta'mihi, dan juga rasanya, wa launihi, dan warnanya. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, wa dha'afahu Abu Hatim, dan dinilai dhaif, lemah oleh Imam Abu Hatim. Hadis ini dhaif. Kalau dhaif tidak bisa digunakan sebagai hujjah, sebagai dalil, karena dalam sanad orang yang meriwayatkan ada seorang yang bernama Rusdain bin Sa'ad. Rusdain bin Sa'ad ini oleh para ulama hadis disepakati perawi ini lemah, sehingga hadis yang diriwayatkan oleh perawi ini menjadi lemah pula. Namun ada hadis milik Imam Al-Baihaqi yang maknanya kurang lebih sama. Al-ma'u tahurun, banyu ki suci mensucikan keadaan awalnya, illa intaghayyara, kejaba lamun nek wis owah berubah. Apa sing berubah? Rihuhu, ambune, au ta'muhu, utawa rasane, au launuhu, utawa wernane, binajasatin, sebab kena najis, tahdusu kang temeka mlebu nyampur, fihi ana sak jroné banyu kuwi mau. Hadirin rahimakumullah, ini menjadi penjelas bahwa air pada awalnya itu suci mensucikan, air sumur, air hujan, air ledeng. Namun kalau berubah sebab kena barang najis, satu di antara tiga sifatnya, entah itu baunya, warnanya, ataupun rasanya, maka air itu pun berubah, hilang sifat sucinya menjadi air kotor atau air najis. Ora kena nggo wudu, ora kena nggo adus gedhe. Nek pak nggo nyirami tanduran kena, tapi nggo bersuci ora kena. Ben ora mubadzir ya dimanfaatake nggo gawe nyirami tanduran. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian ini pembahasan selanjutnya. Jika air itu banyak kelebonan najis dan tidak berubah, masih utuh baunya, rasanya, dan juga warnanya, maka hukumnya tetap suci. Banyu sak sumur kelebonan apa misal barang najis, surut mati nek ambune nganti berubah ya airnya berubah, ora kena tinggu wudu. Kejaba dinengke dhisik nganti pirang-pirang dina, nek wis ilang kabeh wernane, berubah menjadi seperti air mutlak yang semula tidak ada warna, rasa, dan baunya. Tapi nek keklebonan surut tapi pengaruh ning nggon mambune menjadi air itu bau bangkai ya haram. Utawa kok rasane anyir-anyir ana amise ya najis. Yang tidak berubah misal najisnya sedikit, dek kuping karo nimba apa dek ingur mimisen nyemplung ning nggon sumur, darah itu kan najis. Tapi meng tetes
telu apa 5 tetes mlebu ning sumur, banyune sumur sik utuh ora berubah warnanya, baunya ataupun rasanya, ora pengaruh sama sekali, tetap itu suci mensucikan. Tapi nek banyune sithik, contoh mau banyu sak ciduk, ketetesan dai irung metu getihe misal mimisen, maka meskipun tidak berubah karena jumlahe banyu ming sithik sak cibuk, yo air itu menjadi air yang mutanajis, terkena najis, nggak bisa digunakan untuk bersuci. Maka jumlah air dikatakan sedikit atau banyak sangat berpengaruh. Kriteriane piye batasane? Nek berubah mbok sithik mbok akeh hilang sucinya. Tapi kalau tidak berubah isi utuh najise ming sithik dilihat. Nek banyune sithik meskipun ora berubah tetap ora kena nggo bersuci. Tapi nek banyune akeh tetap dalam kondisi suci. Berapa batasan dikatakan air itu banyak? Ngendikane Nabi rongkolah. Nah, lagi mengko juga timbul perbedaan pendapat rongkolah ki sepiro? Apa kolahe wong Jawa apa kolahe wong Arab? Wong tangane wong Jawa karo tangane wong Arab seje kan? Awake seje, kolahe sing wadus ya seje. Wa Abdullah bin Umar dari Ibnu Umar, asmanipun Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, qala bercerita Ibnu Umar qala ngendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanal ma'u ne ana banyu ki wis mencapai kullataini 2 kulah, lam yahmilil khabasa, maka air itu tidak membawa kotoran. Nek ora berubah kan dikaitke karo hadis sadurunge, nek air kuwi berubah hilang status sucinya. Lah nek air kuwi akeh rongkolah utawa punjul, maka kalau tidak berubah, tidak hilang status sucinya. Wa fil lafdhin, dalam redaksi yang lain, lam yanjus, ora dadi najis banyu ki mau selama tidak berubah. Akhrajul arba'atu, hadis riwayat imam yang 4. Imam 4 itu selain Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, jadi ashabus sunan. Sunan-sunan mau sing jumlahi 4. Wasahahu Ibnu Huzaimah, hadis disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, wal Hakim Ibnu Hibban, demikian pula dinilai sahih oleh Imam Al Hakim dan Imam Ibnu Hibban. Jadi hadis ini bisa digunakan sebagai hujjah. Hadirin rahimakumullah, lah sing dadi perbedaan itu penjelasan berapa 2 kulah itu. Zaman dulu yang namanya 2 kulah kuwi satu perkakas tempat untuk menyimpan air berupa tembikar. Tembikar ki gawene nek cara kene mono kadek kreweng, sebangsane kaya kendi, padasan dan sebagainya. Berapa besarnya? Ini nganggo ukurane wong Arab soale kulatain, 2 kulah. Nek nganggo ukuran Arabe wong Irak ki padha karo 500 kati, 500 ritel. Nek digoleki nganggo ukuran liter beda meneh. Ritel karo liter beda. Ning Irak zaman biyen ana istilah ritel, dudu liter tapi ritel. Lah sak ritel Irak kuwi padha karo meh 94 sok 93,75. Iki sok barang ki dudu istilah soke wong Jawa. Nek soke wong Jawa disok ki sok. Soke wong Arab itu adalah 4 kali cawukan, 2 telapak tangan. Itu 1 sok. Sehingga zakat fitrah kalau zaman dulu ukuran 1 sok itu sama dengan ukuran zakat fitrah. Zaman biyen ya gampang carane zakat fitrah, tinggal njukuk gandum nek wong Arab ngono dengan menggunakan 2 telapak tangan. Ping 4 ji ro lu pat wis ki zakat fitrah. Lah sekarang untuk menyamakan ukuran zakat fitrah kemudian dirubah, nek 4
kalau 4 kali menggunakan telapak tangan ki dedekke kilogram ki pirang kilogram. Mengko muncul perbedaan meneh. Sebab tergantung karo barang sing dijukuk. Nek sing dijukuk ki watu, patang raup, yo abot. Tapi nek sing dijukuk kuwi kapas, patang raup, yo enteng gliyeng. Maka seringkali memunculkan perbedaan ukuran zakat fitrah itu berapa kilogramnya, sebab zaman biyen iki dudu kilogram, nganggone ukuran takaran. Ana sing ngandhake loro papat 2,4 kilogram genepke dadi 2,5. Ana sing ngandhake 2,7. Ana sing ngandhake bahkan digenepke dadi 3 kilo. Nah, itu beda-beda. Barange sing diukur beda. Wong asline iki takeran, nek takeran kan tergantung bendane. Bar kuwi nek dedekke kilogram ya tergantung bendane sing ditaker mau. Nah demikian pula masalah air, dikatakan air banyak dalam hadis Nabi jika mencapai 2 kula. 2 kula ana sing ngandhake itu ukuran dalam mazhab Syafi'i misal, di mana ukuran berupa persegi, nek berupa persegi kaya kolah mono persegi kuwi pinggirane 60 cm. 1 dhira tambah karo seprapat, nek digawe cm swidak senti. Swidak senti panjang sisinya, kedalamannya juga 60 cm. Tinggal diukur mengko nek dedekke banyu pirang liter. Kuwi ana sing sik beda-beda juga. Ana sing ngandhake 120 liter, ana sing ngandhake meh tikeli loro 210 liter. Wis digawe sing paling akeh wis ana sing ngandhake 270 liter. Itu ukuran 2 kulah. Bukan 2 kolah, itu ana kolah loro iki dudu, tapi istilah saja. Kita ambil yang paling banyak untuk kehati-hatian, 270 liter. Itu dikatakan air banyak. Nek berubah kecampuran najis sithik tidak berubah, maka tetap hukumnya suci mensucikan. Kurang dari itu okay, makanya hati-hati. Nek ning omah ora duwe kolah gedhi, nek digawe liter ming sebatas mungkin ember pirang orang nganti 100 liter, ember paling ukurannya piro, hati-hati. Jangan sampai kemasukan najis. Sebab kelebonan najis meskipun banyu kuwi ora berubah, isik wutu wernane, rasane, ambune, sifat mensucikannya menjadi hilang, ora kena nggo gawe berwudu. Maka hati-hati ini dalam kondisi semacam itu, nek wudu utawa mandi taruh di tempat yang tinggi biar ora kecipratan nek pipis nyiprat mrono. Nek pipis nyiprat mrono meskipun sithik ora berubah karena banyune itu kurang dari 270 liter, maka sudah tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nek meksa wudu nganggo kuwe ya wudune ora sah. Ini kehati-hatian kita. Nek ben aman meneh pripun? Ya nek wayah wudu apa wayah adus gedhe ya nganggone banyu katik keran langsung. Utawa nganggo shower nek cara saiki. Nek ora duwe kolah sing tampungane gedhe. Nek ora ya ngati-ngati sadurunge Pak Tinggu gawe adus gedhe apa gawe wudu, banyu sing ning nggone ember ki mau disok ganti banyu anyar. Disok ya gawe manfaat ke liyane. Gawe bilas-bilas apa gawe apa. Asal tidak digunakan untuk bersuci wudu ataupun mandi besar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan? Nggih, monggo Mas Sarifuddin. Air rembesan.
memang tidak secara langsung ketok nyampur najise nggih. Tetapi nek merembes dan dipastikan rembesan itu sampai kemudian berpengaruh kepada perubahan sifat air itu menjadi berubah baunya, mambune wis kecampuran mambu sepiteng misal, ya berubah sifat airnya. Karena berubah sifat airnya berarti hilang sifat kesuciannya. Kalau kita meyakini perubahan sifat air itu karena benda najis dari sepiteng tadi. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak bisa memperkirakan, iki yombo kok mambune berubah dhewe, padahal sepitengnya adoh. Terjadi faktor secara alami, terjadi perubahan bau. Misal kok rodok mambu kaya ana wesine misal, kan ana banyu sing kaya kuwi, ndak apa-apa, tetap silakan digunakan untuk bersuci. Di sumur banyune wis merone butek, mambune rodok kaya kecampuran wesi. Itu tetap air alami semacam itu, karena sifatnya dari tanah semacam itu silakan digunakan untuk bersuci. Tapi nek maune apa rane apik-apik bae bar kuwi kok ngerti sebelah sepiteng ora pati adoh, gawe anyar let pirang wektu mbuh wulan mbuh taun kok berubah, dan itu diduga kuat perubahan itu sebab rembesan dari sepiteng, ya karena berubah sifat air, ya hilang sifat mensucikannya. Berbeda dengan memang kalau sejak awal air yang keluar berbau. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, nanti dibedakan pula antara air yang bahasan air ini banyak perbedaan pendapat di antara para ulama gitu. Bahkan ono sing ngandhake banyu yang alami itu tetap bisa digunakan untuk bersuci. Banyu alami itu misal air peresan dek wit-witan, itu kan termasuk air alami. Ono sing ngandhake kena untuk bersuci. Kemudian juga dibedakan antara al-mujawir dengan al-mukhallid. Al-mujawir itu benda sing nyampuri ming nyemplung tok, tapi tidak bercampur jadi satu. Kalau yang mukhallid itu jadi satu, ulet. Apa contohnya? Banyu di tempat yang mengandung banyak lumut. Misal, nek lumute iki ming manggon ning nggon tembok anteng, airnya juga seperti biasa, meskipun mungkin berubah warnanya agak kehijau-hijauan, tetap itu sah digunakan untuk bersuci, suci mensucikan, karena hanya berdampingan antara air dengan lumute, meskipun nyampur jadi siji tapi berdampingan. Berbeda kalau dimenyet-menyet, nek diwenyet-menyet lumute ki dadine antara lumut karo banyu nyampur, itu arane mukhallid. Lah yang semacam itu menjadi tidak sah untuk bersuci. Tapi nek dibiarkan alami krono karang wajar lumrah, nek banyu suwi-suwi ditampung ning nggon kolam ya metu lumute, ya, itu ndak apa-apa. Tapi nek nganti diwenyet dadake siji dadine banyu lumut, itu ndak boleh untuk bersuci. Padha karo banyu nglewati kapur, nek sekedar nglewati kapure anteng meskipun jadi satu, itu namanya berdampingan antara air dengan kapur. Bagaimana digunakan bersuci? Enggak apa-apa. Tapi kalau diwenyet-wenyet kapure dadine putih banyune, wis dudu aran banyu meneh tapi ketambahan
arane menjadi banyu kapur, ya ora kena nggo gawe bersuci. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hari ini ada pertanyaan, ada pembahasan berikutnya. Sekarang sebaliknya, kalau air itu semula air kotor, bahkan limbah. Kemudian karena kecanggihan teknologi dan juga olah bahan kimia, bisa kemudian berubah seperti air yang mutlak, air asli, kembali jernih, warnanya bening, baunya hilang. Bagaimana hukum statusnya? Nah, dulu ketika terjadi musibah bencana tsunami, air tanah ora kena digunakake, kan ada sumbangan dari Jerman, dari Jepang untuk mengubah air limbah jadi air layak minum. Bahkan menurut kedokteran diteliti di laboratorium, air sing maune kotor setelah diolah itu menjadi hilang bakterinya, diombe sehat airnya. Nah, bagaimana hukum air yang semacam itu? Jadi pernah dibahas di ulama-ulama Saudi, air yang semacam itu karena perubahannya sudah hilang, ini kembali suci mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci. Nah, termasuk tadi air yang jumlahnya sedikit, sak cibuk maulah, nek sak cibuk otok, meskipun tidak berubah, nek klebonan najis, karena najis itu kan banyu ora berubah, kan menjadi hilang sifat mensucikannya, ora kena tinggu gawe wudu. Tapi nek banyune kaya kuwi akeh, dikumpulke dadi siji terus dadi 300 liter dan kembali seperti air seperti semula, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, maka karena jumlahnya banyak menjadi suci mensucikan. Nah, itu yang saya ceritakan tadi. Ada yang berpendapat air kelapa, air perasan dari tanaman, termasuk yang alami tadi, ana sing ngandhake kena untuk bersuci, ana sing ngandhake. Saya lupa itu mazhabnya siapa, ada yang memperbolehkan. Kalau nggak salah mungkin mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tetapi ada yang tidak memperbolehkan karena itu bukan air mutlak. Itu bukan air mutlak. Yo alami sih alami, tetapi bukan air mutlak. Bukan seperti air sumur yang bening, yang tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Kuwi kan wis ana ambune, wis ana wernane, wis ana rasane, meskipun itu terjadi secara alami. Pak, lah nek banyu diangetke pripun Pak? Wayah atis misal Pak adus apa Pak wudu sungkan apa meneh sik mriyang. Kenapa ora wudu utawa adus nggunakake banyu sing diangeti? Entah itu diangetke digodhog atau mungkin melalui penghangat model sekarang listrik, boleh-boleh saja. Itu tidak merubah status air, masih suci mensucikan. Pak, lah nek wudu nggunakake air mineral ning nggon botolan, sah apa enggak? Angger tuku dhewe ya sah. Ora kena nek njukuk nggone wong. Atau enggak boleh juga kalau itu air misal di masjid ning nggon galon, itu air suci mensucikan. Tetapi oleh takmir masjid kan disediakan untuk minum, bukan untuk bersuci. Nek digunakan nggo bersuci, meskipun itu suci mensucikan, haram hukumnya, nggak boleh, karena menggunakan barang tidak sesuai dengan peruntukannya oleh orang yang memberi. Nek zaman biek, bahasan di dalam kitab-kitab fikih ada istilahnya al-ma'ul musabbal. Al-ma itu air, al-musabbal itu ibnu sabil. Air yang disediakan oleh tuan rumah ditaruh di depan-depan rumah zaman biek. Di zaman biek nggone gentong, kendi. Saya dulu waktu di pesantren di Jawa Timur masih sangat tradisional, masyarakatnya suka bergotong royong membantu. Itu nek benesuk paribasan klayah ngelih apa ngorong ora duwe duit,
itu metu di pondok ring kampung Pak Luru Wedang turah-turah ora usah nembung. Bab masyarakat sana sudah terbiasa sejak zaman dulu, setiap di depan rumah itu menyediakan ceret ono wedangi, ono sing air putih, ono teh, silakan minum. Hebatnya tradisi semacam itu masih ada. Nek ngelak yo metu di pondok ring kampung. Itu kalau meskipun air putih sudah dimasak tetap suci mensucikan, tapi kalau sama pemiliknya memang disediakan untuk minum, nggak boleh untuk bersuci, nggak boleh untuk berwudu. Nek saiki bisa ngerti ming nyawang ning TV, bangsane film-film pendekar itu. Biasanya ning omah-omah ning ngarepane ning film-film ana kendine. Di daerah-daerah tertentu yang masih tradisional, masih menjaga tradisi semacam itu masih ada. Itu namanya al-ma'ul musabbal, air yang disediakan oleh pemilik tuan rumahnya untuk ibnu sabil. Memang ora usah nembung, ora usah ngomong, ora usah pamit koyan, silahkan minum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cekap semanten apa nggih? Kita cekapi rumiyin, insyaallah kita sambung pertemuan yang akan datang masih membahas tentang masalah bersuci. Kita baru saja membahas tentang kriteria air suci mensucikan dan juga perubahan kenapa sebab hilang sifat mensucikannya. Kriteria air sedikit dan air banyak. Makatan yang pangamputan mugia manfaati niki penting kita mengertosi sebab menjadi landasan agar amal ibadah kita yang membutuhkan wudu itu sah. Bab wudu ki kudu nggunakake banyu suci mensucikan. Ojo sampai orang ngerti kecipratan pipis nyiprat sithik banyune sithik ngertine banyune sik suci. Padahal kalau air itu sedikit kelebonan benda najis meskipun tidak berubah warnanya, rasanya, baunya, banyu itu, air itu sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wal afu minkum, nasrun minallah, fatahun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.